Haleluya, haleluya. Kita dengarkan tausiah dari Ustadz Felix Xiao. Teman-teman sekalian, Rasul kami tidak pernah bohong. Lalu bagaimana dengan Muhammad Al-Fatih? Mendengarkan bahwa Rasulullah mengucapkan la tuftahal Konstantinia, wala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaishu zalikal jaish, akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Sebaik-baik panglima adalah dia, sebaik-baik pasukan adalah dia, dan itu janji diucapkan Rasulullah jauh sebelum dia lahir. Di saat Konstantinopel masih menjadi negara terkuat dan kota terkuat di dunia, maka tatkala itu Rasulullah mengucapkan, Yahudi tertawa terbahak-bahak karena mereka mengira Rasulullah gila, Rasulullah majnun. Bentuk dirinya menjadi pribadi yang terbaik, pemimpin yang terbaik 825 tahun setelah Rasulullah mengucapkan janji itu dari lisannya yang mulia, maka Muhammad Al-Fatih masuk ke gerbang Konstantinopel dengan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mengelilingi dia di sebelah kiri dan kanannya. Kemudian dia berkata, Rasul kami tidak pernah bohong. Anda paham sama sekali sekarang bahwa mereka benar-benar mentarget anak-anak muda agar anak tidak Emang bohong, bilang gak pernah bohong, ngajarnya saja bohong. Dia banyak bohong. Nabi kamu itu saudaraku Felix. Kenapa sih kamu selalu memberikan pernyataan-pernyataan kontroversial? Kalau ada yang diramalkannya itu Muhammad Al-Fatih dan Nabi menyebutkan nama Muhammad Al-Fatih, kerat jari saya. Jadi begitulah pencitraan seorang Felix Xiao, tidak takut berbohong dan kamu sendiri yang bohong. Takbir. Aduh. Bahkan Nabimu mengajarkan 3 hal boleh berbohong. Berbohong adalah perbuatan dosa. Setiap agama melarang, begitu juga dengan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang-orang yang berbohong, sebab Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kejujuran, kata dia. Allah telah berkali-kali memerintahkan dalam Quran agar umatnya menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan orang yang suka berdusta dan sering berbohong disebut sebagai mereka yang tidak beriman kepadanya. Kizib. An-Nahl ayat 105. Innama yastaril kadhiba alladzina la yu'minuna bil ayatillah ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta. Allah menegaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan syadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Qaulan syadida, meskipun berbohong dilarang. Terkadang seseorang mungkin terpaksa untuk melakukannya demi lantas ikut hukum. Jika hal itu terjadi, apakah berbohong demi kebaikan diperbolehkan dalam Islam? Hadis mengatakan bahwa diperbolehkan berbohong dalam 3 situasi: untuk menyenangkan istri, dalam peperangan, dan untuk mendamaikan 2 orang yang bertikai. Hadis ini menjelaskan bahwa dibohong itu boleh dalam 3 hal. Boleh? 3 hal boleh. Berbohong kepada istri, apa yang bisa? Bahkan nabimu itu kalau dilihat itu pembohongannya itu banyak sekali.
Nah, untuk menyenangkan istri, suami diperbolehkan berbohong untuk membuat istrinya senang, misalnya dengan mengatakan bahwa mereka masakannya lezat meskipun sebenarnya tidak. Tetapi nabimu itu ya Felix ya, nabimu itu ya, dia membohongi istrinya bernama Hafsah. Dia bilang, Hafsah, kamu dipanggil papamu. Setelah Hafsah pergi ke rumahnya, ternyata Umar bin Khattab tidak ada. Padahal tadi katanya dipanggil oleh Rasulullah. Dia balik ke rumahnya dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Suaminya sedang kelenta-kelentu dengan Maria Kibeti di atas tempat tidurnya. Marahlah Hafsah pada hari giliranku dan di rumahku, di atas ranjangku kamu tidur dengan dia. Makanya ada lagu Cita-cita tak sakitnya di sini di dalam hatiku. Sakit jadi Nabi ini berbohong hanya untuk menggauli babunya Hafsah yang bernama Maria Kibeti. Jadi hati-hati ya Felix. Maaf Felix. Makanya jangan membuat pernyataan yang bisa diterjemahkan, yang bisa diceritakan kepada bangsa-bangsa ini. Malu dong. Kemudian kebohongan yang kedua yang boleh dilakukan adalah berbohong dalam hal peperangan. Diperbolehkan dalam peperangan untuk menipu musuh ataupun melindungi pasukan sendiri. Oke, di sini. Tetapi bagaimana dengan perang dagang sekarang yang terjadi antara Indonesia dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan China, dan perang dagang antara Amerika dan Asia sekarang ini? Apa yang terjadi? Apa pendapat kamu? Kasih komentar di bawah ini. Kemudian kebohongan yang ketiga adalah untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Berbohong juga diperbolehkan untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih, misalnya dengan mengatakan hal-hal yang dapat meredakan emosi mereka. Dan penting untuk diingat bahwa pengecualian ini terbatas pada situasi tertentu dan tidak boleh dijadikan alasan bahwa kebohongan itu adalah diperbolehkan. Ini bagaimana cara menjelaskannya yang ini ya? Woi Felix, kamu harus tahu Felix, kamu telah berbohong bahwa ternyata Nabi suka bohong. Nabi banyak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam hidupnya. Maka dia 70 kali minta ampun kepada Allah. Nah, bagaimana dengan saya mau masuk Islam? Ayo, bagaimana, apa jawaban kamu semuanya? Tapi yang jelas bahwa Nabi mengajarkan boleh berbohong. Nipu-nipu. Pantas saja Islam ini tambah rusak oleh mu'alaf. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe dan ceritakan semuanya. Tuhan Yesus memberkati.